Selamat siang anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak kelas 12 baik yang ada di SMK maupun yang ada di SMA. Kita akan memulai pembelajaran kita pada siang ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh bertemu dalam pembelajaran kami. Kiranya senantiasa Tuhan Kau pimpin kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerti dan memahami, yaitu tentang firman-Mu lewat pembelajaran kami Tuhan, dan kami aplikasikan di dalam hidup kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu kita akan mulai dari bab pertama tentang hak asasi manusia. Nah, bahan-bahan yang disediakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-133 dan 1 Raja-Raja ayat 20 pasal 21 ayat 1 sampai 16. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya peserta didik memaknai dari hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu mengerti tentang batas-batas hak asasi manusia. Nah, kita akan membaca di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur, yaitu pasal 133 ayat yang pertama sampai ketiga, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, dari ayat ini, nantian kalian bisa baca lagi di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Nah, kita lanjut akan memulai di dalam materi kita, yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia yaitu yang biasa kita kenal dengan HAM. Ini merupakan topik yang amat penting karena menyangkut hak paling mendasar bagi hak yang mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Nah, dalam pembahasan HAM atau hak asasi manusia, kita tidak dimaksudkan untuk yaitu mengambil alih isi mata pelajaran tentang PPKN. Justru memperkuat pembahasan HAM dalam mata pelajaran yang lainnya, mungkin yang ada di dalam pelajaran PPKN. Nah, kita akan lebih fokus pada tinjauan dari segi ajaran iman Kristen. Nah, jadi lebih fokus dari ajaran iman Kristen. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pembahasan topik akan dilakukan secara berseri, yaitu berkelanjutan. Dari pembahasan pertama mengenai hak pengertian HAM, sekilas tentang HAM di Indonesia, dan selanjutnya. Nah, pengertian HAM. Nah, hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Nah, namun sayang sekali kalau kita melihat dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Banyak sekali. Ya, kita melihat bagaimana dalam pemberitaan, di dalam media, demikian. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat bagaimana antara praktik hak asasi manusia dan pelanggaran. Nah, hak asasi manusia kita akan melihat bagaimana di bawah ini gambar-gambar, yaitu kita akan mengamati dengan teliti gambar-gambar tersebut, kemudian kita akan menganalisa atau kita akan tuliskan gambar-gambar manakah yang pertama yaitu yang mewakili praktik
menegakkan hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu yang mewakili pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan secara lisan makna gambar-gambar tersebut dalam kaitannya tentang HAM. Nah, kita akan melihat bagaimana makna tentang HAM. Nah, dalam kaitannya dengan gambar pertama dan kedua, hak asasi manusia itu, hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa terkecuali. Jadi tanpa terkecuali, Mister, yaitu kalian juga mempunyai hak asasi, HAM, hak asasi. Nah, HAM atau hak asasi manusia. Nah, setiap orang dapat menyampaikan sikapnya melalui demonstrasi secara tertib dan damai tanpa provokasi dan kekerasan. Nah, selanjutnya bagaimana kita memahami hak asasi di dalam Alkitab. Nah, hak asasi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Nah, namun dari Alkitab kita menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan nyawa seseorang. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti bagaimana benih-benih hak asasi manusia itu terdapat dari Alkitab. Demikian. Nah, di sini yaitu hak asasi manusia, yaitu dari benih-benihnya agar kita selalu menghargai kehidupan nyawa seseorang serta melakukan perintah-perintah Tuhan, agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Nah, contohnya perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah benih-benih yang Tuhan nyatakan untuk hak asasi manusia, untuk menghargai, untuk saling mengasihi, memperlakukan sesama manusia dengan baik. Nah, Mazmur 133 di situ berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara, bagaikan seorang saudara gitu ya, tanpa memandang siapa kamu, siapa saya gitu ya. Bagaimana kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu memperlakukan sesama kita sebagai saudara kita. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai 28, di situ ada ayat yaitu serupa, segambar. Yaitu segambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat dalam hidupnya. Nah, jadi bahwa Tuhan dari penciptaan semula pun sudah yaitu merancangkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan martabat. Nah, itulah yang membuat manusia spesial, membuat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Dan yang kedua, yang selanjutnya di dalam Mazmur 33 tadi 133 di situ berbicara tentang masyarakat hidup rukun. Nah, kalau di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 tadi, yaitu berbicara tentang bagaimana seorang raja dan istrinya itu menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga masyarakat yang ia pimpin. Nah, di sini kita melihat bagaimana tentang hak asasi manusia. Benih-benih itu muncul dari firman Tuhan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengetahui hak mana yang harus kita peroleh dan hak mana yang tidak boleh kita langgar, gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini kita akan lanjutkan untuk next seminggu ke depan. Nah, mari kita akan akhiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah belajar di dalam pembelajaran kami PAK. Kami belajar tentang hak asasi manusia. Kami memahami bagaimana hak asasi manusia di dalam Alkitab, bahwa
Tuhan telah merancangkan dari semula bahwa mengapa kami spesial, karena Tuhan telah menunjukkan kami segambar serupa, kami memiliki hak dan martabat. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami, dan kami akan mengakhiri dalam pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.